peserta di motor ataupun di bis ya. Oh iya, boleh di-record ya. Ya, teman-teman, jadi berikut adalah timeline yang bisa teman-teman pahami ya. Ini terlihat nggak di layar kalian ya? Cukup jelas atau perlu diperbesar lagi? Boleh Ibu diperbesar. Baik. Eh, Nanti yang kalau ada pertanyaan boleh langsung unmute aja ya, karena saya akan fokus ke layar ya. Maksudnya jangan jadi kita pertanyaannya diskusinya di forum gitu. Setelah di luar forum teman-teman apa namanya bisa fokus untuk yang lain gitu ya. Sehingga kita selesaikan di forum barangkali ada nanti pertanyaan teman-teman yang belum bisa kami jawab akan kami konfirmasi terlebih dahulu ke Kaprodi ataupun ke Kajur gitu ya. Ya, oke. Untuk bimbingan sub CPMK 1 sampai dengan sub CPMK 1.6, di sini ada poin-poinnya ya, targetnya apa aja sampai di tanggal 17 Februari. Nah, tapi ini speed masing-masing mahasiswa dan speed masing-masing dosen kan berbeda ya. Jadi, alangkah baiknya teman-teman harus mengatur ritme. Ada dosen yang eh, apa namanya meminta cepat untuk misalnya langsung ke bab 2 atau bab 3 gitu. Ada pun misalnya harus diperbaiki dulu. Teman-teman harus concern dengan waktu ya. Apa namanya? Alhamdulillah. Harus concern dengan waktu karena teman-teman akan terjadwalkan untuk ujian proposal itu pada bulan Maret nih ya. Tanggal 3 sampai dengan tanggal 8. Semoga tidak ada apa namanya? Semoga tidak ada perubahan ya. Nah, eh nanti saya share Excelnya, Excel timelinenya. Nah, terus timeline ini masing-masing individu memang akan berbeda gitu ya. Cuma secara general saja saya buat. Nah, untuk sampai tinjauan teori dan literatur review itu maksimal tanggal sampai selesai di 17 Februari. Dan sub CPMK yang 2.1 sampai 2.4 teman-teman harus selesai di bulan Februari maksimal tanggal 28 gitu. Nah, selanjutnya seminar proposal dan apa namanya akan dilaksanakan di bulan Maret ya tanggal 3 sampai tanggal 8. Untuk pelaksanaan seminar proposalnya akan diuji oleh dua penguji saja, antara lain pembimbing utama dan pembimbing pendamping ya. Jadi, saya ulangi, untuk ujian proposal diuji oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping, saya tulis di sini ya. Jadi belum ada pembimbing dari luar ya, nak. Sehingga nanti teman-teman diuji oleh PU ya, PU dan PP gitu ya, saya tuliskan. Nah, setelah seminar proposal, ada masa untuk perbaikan proposal. Kapan Bu perbaikan proposalnya? Maksimum 1 minggu ya, maksimum 1 minggu setelah ujian proposal. Misalnya apa? Misalnya yang ujian proposalnya di akhir, saya nggak tahu ya nanti siapa yang namanya di akhir. Saya random aja. Misalnya Risti ujiannya di akhir tanggal 8, maka perbaikan proposalnya maksimal selesai di tanggal 17 ya, Neng. Kayak gitu. Selesai lebih awal itu lebih baik. Nah, agar kamu apa? Agar kamu bisa segera mengambil data penelitian gitu ya. Nah, selanjutnya pengambilan data penelitian ya ini yang nomor 5 ini yang blok ungu nih. Nah, eh ini ada di tanggal 13 Maret sampai dengan 4 April ya. Jadi ada berapa hari itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 hari pengambilan data. Sehingga teman-teman yang mau eksperimen harus concern dengan waktunya. 17 hari itu kan berarti 2 minggu lebih 3 hari ya. Kalau mau eksperimen kira-kira cukup nggak untuk apa namanya untuk
Misalnya pretest, post-test gitu ya. Ada jarak kan dari pretest itu ke post-test itu. Nah, misalnya dosennya minta 2 minggu jaraknya. Nah, kalau 2 minggu jaraknya, maka teman-teman harus sudah mengambil data ketika di sini, ketika apa namanya proposalnya sudah disetujui. Jadi kalian ini berkejaran dengan waktu ya. Walaupun berkejaran dengan waktu, kalian tidak boleh menurunkan kualitas dari skripsi kalian gitu, karena itu juga akan menentukan kelulusan. Batas kelulusan itu sekarang tidak B plus ya, tapi A minus, yaitu 80 skornya. Jika skor mutlaknya 80, skor mutunya A minus gitu ya. Jadi teman-teman harus concern juga dengan NBL-nya gitu ya, nilai batas lulusnya 80. Nah, nanti kalau nggak mencukupi nilai batas lulus akan apa namanya ada skema untuk tidak lulus gitu ya. Nah, sehingga kalau teman-teman tidak lulus nanti malah kalian menghambat proses apa ya proses akademik kalian misalnya nurse-nya terlambat kah atau apa gitu. Itu kan yang tidak ingin kalian harapkan ya. Teman-teman masuk bersama, teman-teman juga lulus bersama gitu. Baik yang kelas A, B dan juga kelas RKI gitu ya. Saya harap seperti itu. Nah, eh, terus saya paparkan lagi selanjutnya pengambilan data ya, data penelitian tadi bisa dilanjutkan atau extend sampai maksimal di tanggal 25 April ya. Jadi selain dari ini yang blok ungu ya, persiapan uji kuesioner, uji apa namanya uji etik dan sebagainya ya. Apa misalnya teman-teman ada yang tidak memerlukan uji etik dari rumah sakit gitu ya, jadi bisa cepat gitu di komunitas ataupun di puskesmas atau di klinik gitu ya, yang uji etiknya cukup dari Poltekkes gitu. Nah, uji etik ini juga harus teman-teman apa ya lihat gitu ininya apa waktunya. Ada nggak kalian yang mau penelitiannya di rumah sakit? Boleh unmute yang mau di rumah sakit. Atau ngacung deh, raise hand. Halo, oke. Hansa, Faris, siapa lagi nak? Berdua aja nih yang di rumah sakit. Nabila dan Syifa, oke. Ayo Neng, yang di rumah sakit siapa nih? Banyak ya yang di rumah sakit nih. Ada 7, oke. Terus Faris, Bintang, Mei Risma, Rehan, Rena, oke. Saya identifikasi ya, ada berapa persen yang rencananya ngambil di rumah sakit. Boleh, biar saya tahu jumlahnya. Ini yang dua device, Bismil dan Rantis. Bismil atau Rantisnya yang mau di rumah sakit, nak? Apa tuh dua-duanya? Izin Ibu, Hmm, Bismillah saja Ibu. Bismil aja, oke. Ya, baik. 13 ada tambahan. Dari 123 saya ingin melihat presentasi yang untuk di rumah sakit siapa. Sehingga nanti teman-teman bisa lebih 12 berkurang ya. Lebih aware ya. Gini, Neng, rumah sakitnya mana? Ada yang Pondokopi, Koja, apa Tarakan, Hairunisa Nabila di mana? Hairunisa. Faris Istighfar di mana Faris? Rumah Iya, izin sakitnya? Bu. Ya. Kalau misalkan sebenarnya kalau saya tergantung judul Bu, karena emang Mm-mm. pengajuannya 3 judul dari Mm. pembimbing saya. Nah, salah satunya ada di RS Pondokopi Bu. Oh, oke. Salah satunya rumah sakit Pondokopi. Ada opsi lain nggak Faris selain Pondokopi? Sejauh ini ada 2 Bu, kalau nggak RS Islam Heeh. Pondokopi ke yang RS Islam yang Cempaka Putih Bu. Oh, nah,
coba dicari informasi berapa lama dia pengajuan etik. Iya, nak. Oke, baik Ibu. Oke, terus Hansa, kalau ya, ntar dulu Faris saya belum selesai. Kalau dia pengajuan etiknya lebih dari 1 bulan, better cari yang lain, ya. Atau eh apa ya? Jadi ada tipe rumah sakit yang etiknya cukup dari kita, ada tipe rumah sakit yang etiknya dari kita iya, dari mereka juga iya gitu. Ya, Faris. Jadi Faris harus mencari itu informasi detail itu saat ini juga. Jadi sehingga nanti ke pembimbing Bu, saya diberikan waktu untuk persiapan etik nih yang blok ungu gitu ya. Apa sekitar waktunya 2 minggu gitu. Itu seperti apa ya Bu gitu. Ininya apa namanya? Atau saya harus ke apa ke diganti menjadi ke eh, puskesmas atau ke komunitas atau seperti apa gitu ya, Nak. Sehingga nanti bisa dosennya emang estimasikan atau nanti bisa diinformasikan juga ke dosen terkait jadwal ini gitu ya. Kemarin sih waktu rapat sudah saya singgung sedikit gitu ya. Cuma karena ada perbaikan-perbaikan jadi nanti saya juga informasikan ke masing-masing dosen gitu. Oke. Baik Terus oke Ibu. terima kasih Faris. Hansa di mana? Ya, izin Ibu. Silakan Untuk Mangga. Lensa rencananya ada dua rumah sakit. Yang pertama itu RSUD Jati Sampurna sama RS Islam Cempaka Putih, Ibu. Ah, sama ya. Berarti Faris sama Hansa sama ada satu rumah sakit yang sama dicari ya, Neng. Ininya apa namanya mekanisme etik di sana tuh seperti apa? Harus tanya-tanya dari sekarang ya. Iya, Sama baik. di RSUD Jati Sampurna tuh seperti apa gitu. Apakah ada uji etik dari sana atau cukup dari kita gitu ya. Oke, ini Faris sama Hansa apa tipe desain penelitiannya apa eksperimen apa korelasional korelasional atau apa? Iya, izin Ibu kalau yang Hmm. diajukannya itu masih korelasional, Bu. Oh iya, oke. Data primer sekunder. Kalau primer berarti kalian ke pasien, misalnya nyebar kuesioner atau wawancara langsung. Kalau sekunder kalian ngelihat RM. eh Sebenarnya bisa primer bisa sekunder sih Bu, belum ditentuin Bu karena emang Oh masih gitu. pengajuan judul aja. Iya. Oh, masih rencana ya, tapi ada eh, desainnya ada rencana korelasi ya. Oke. Iya Bu, betul Bu. Oke, Hansa sama korelasi atau eksperimen? Sama Ibu sama Faris. Oke, Zahro Tania. Zahro gimana? Zahro di rumah sakit mana? Iya Ibu, di Rumah Sakit Islam Ibu, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Ah, sama ya. Ada lagi yang di Cempaka Putih? Boleh unmute biar bareng ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ke rumah sakit yang sama, yang dituju, punten minta tolong dari sekarang diidentifikasi ya. Ada nggak yang selain di Cempaka Putih tadi sudah ya Cempaka Putih? Hairunisa Nabila di mana, Neng? Nisa. Ya, izin Bu, mungkin saya mau rencananya mau ambil di RSUD Johar, kalau enggak di RSUD Cempaka Putih. Di mana? Oke, Cempaka Putih diingat ya, dia rumah sakit pendidikannya ini ya, apa namanya, Yarsi ya. Jadi harus hati-hati, karena kalau rumah sakit pendidikan pasti dia ada etik dari rumah sakitnya gitu ya. Terus Dila Ramadina, di mana dia? Ya izin Ibu, kalau untuk tempatnya sendiri saya masih cari-cari sih Bu, jadi masih belum dapat pastinya di mana. Soalnya belum Mm-mm. sempat datangin langsung. Ya oke, ya udah kalau kayak gitu berarti tetap ditanyain ya, Dila, rencana di rumah sakit mana, tetap ditanyain ada etik enggak, terus waktunya gimana. Kalau bisa sih kalian harus ke ring satu orang etiknya di situ ya, biar informasinya nggak kalian yang di pingpong gitu, nah, gitu ya. Oke,
Farisa dan Rizky Hairul Nisa. Di mana, Nang? Ya izin Bu, Hmm, kemarin saya baru nyari-nyari gitu sih Bu, kemarin ya, sempat ke RSUD Pasar Bo. ya. Aku kan udah nemuin diklat buat nanya-nanya populasi. Mm-mm. Kebetulan kan saya ngambil anak ya Bu ya. Mm-mm. Nah, kemarin saya baru nanya-nanya gitu sih Bu, kayak populasi anak. Misalkan kayak Mm-mm. anak autisme ada nggak di sana seperti itu Bu. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Oh, mau ke anak ini, ABK. Niatnya seperti itu Bu, karena Mm. dari Bu Ratna itu kan maunya masalah kesehatan utak gitu ya Bu, dan maunya di RS Bu. Oh, maunya di rumah sakit dari pembimbingnya ya? Iya betul Bu. Oke. Eh, Pastiin di pasar Rebo ada etik atau enggak ya, Rizky. Terus etiknya berapa lama, prosedurnya kayak gimana, eh, gitu ya. Jadi, gimana ya? eh ada sih, ada caranya untuk kita cepat gitu, biar etiknya ini turun. Hmm, tapi nanti bisa dikonsulkan ya sama. Ya, terima kasih. Nah, untuk teman-teman, Mai di mana Mai Risma rencananya? Izin Ibu, kemarin saya udah coba ke Rumah Sakit Persahabatan. Terus Iya, kemarin juga udah nanya ke bagian sananya etik. buat, iya Ibu, Ke etik atau ke diklitnya? oh, seperti apa ya Bu? Apa? Pokoknya ke bagian eh, penelitiannya gitu loh Bu, bukan ke Oh, etiknya. diklat, iya, Ya. oke. Terus kemarin Mm, dikasih taunya dari setelah kita sempro itu kan ngupload berkas ya Ibu. Nah, betul. eh, setelah ngupload berkas itu estimasinya tuh 14 hari Bu. Cuman kemarin baru mau ditanya sih Bu, estimasi 14 hari itu udah mencakup si etik ini atau belum. Nah, Terus sama lanjut. kemarin juga sempat ke RS PON, cuman bagian pihak RS PON belum bisa ketemu di klatnya karena harus by email dulu Ibu. Oh, ntar kalau di RS pun kayaknya saya ada kenal salah satu perawat, nanti barangkali saya bisa minta nomor ininya ya. Diingetin ya Mei, nanti Mei chat saya ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, oke. eh yang lain, nah, siapa? Atia, Farisha, Nabila, Putri Nurdiani, gimana, Neng? Ya, Ibu izin masuk, Ibu. Ya, Ya, saya Farisa. Kemungkinan saya sama, Bu, kurang lebihnya sama Mei, karena kemarin juga ke RS-nya bareng ya, Bu. Jadi oke. cari infonya juga bareng gitu, Bu. Oke. Berarti informasinya sama kayak Mei ya. Iya, Ibu, betul. Hmm. Eh, Tolong PJ dibantu ya diidentifikasi, kelas A siapa yang rencana ke rumah sakit mana, kelas B ke rumah sakit mana, RKI kemana gitu ya. Nanti kirimin ke saya tunggu setelah Zoom ini ya, biar nanti saya bisa laporkan ke Kaprodi atau barangkali ada apa namanya ya, intinya biar saya bisa minimal membackup yang saya mampu gitu ya. Putri Rizky, Putri Rizky tadi udah ya. Putri di mana, Put? Rena di mana? Di sini, Bu. Kalau saya rencananya Mana? kalau nggak di RS Cam atau nggak RS Cam, Kabupaten Bekasi, Bu, yang dekat dari rumah. Cam ke RS Kabupaten Bekasi itu sebelah di mana ya, Nang? Yang RSUD Kabupaten Bekasi itu di dekat stasiun Cibitung, Ibu. Oh, oke. Cam, ya nanti diidentifikasi ya. Rena, Bintang Eko sama siapa? Atia, Mangga bersuara, Neng. Nabila, Iya izin Bu. berurutan aja. Nah, ya, Ya, saya Rena dari kelas RKI. Rencananya saya mau di RSUD Casbullah Abdul Majid sih Bu, sama kayak Putri di Cam, oke. yang RSUD Bekasi. Oke. Bintang, Bintang.
Nggak ada, Atia? Iya Ibu, Nggak. saya sama Atiyah sama Bismil rencananya di RS Pasar Minggu Ibu, Pasming. Pasming tuh agak ini ya. Hmm, tapi nanti coba ya, coba di mudah-mudahan bisa ini apa namanya lebih cepat ya kalau di Pasming ini ya. Jadi ya membutuhkan waktu lah kalau di Pasming gitu ya. Jadi boleh mencari ada opsi lain gitu ya, satu rumah sakit untuk opsi lain barangkali bisa diambil gitu ya. Untuk yang di Pasming mau apa korelasi atau eksperimen? Izin menjawab Ibu, untuk yang di Pasming ini kami mengambilnya hubungan korelasi, Bu. Oke, korelasi ya. Ya mau hubungan ataupun perbedaan gitu, korelasi ataupun perbandingan gitu ya barangkali ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ini saya tidak identifikasi semua satu persatu ya, boleh lower hand kembali. Cuma bayangannya ada beberapa tadi rumah sakit yang jika itu rumah sakit pendidikan ya dan linear dengan Kemenkes Pusat, sepertinya itu akan ada etik dari rumah sakit tersebut. Misalkan Rumah Sakit Fatmawati, Persahabatan, SCM, YARSI tadi Cempaka Putih gitu ya. Zahro bisa lower hand. Terus Pasar Minggu karena Pasar Minggu walaupun dia RSUD tapi dia rumah sakit untuk em, praktik ya dan memang sepertinya di sana juga ada etik tambahan dari rumah sakitnya sehingga teman-teman harus concern sekali. Nah, ini juga harus disinkronkan. Apakah rumah sakit itu etiknya setelah kita atau bisa berbarengan? Kita ngajuin etik ke eh, apa namanya ngajuin etik ke apa ke Poltek sama berbarengan dengan ngajuin etik ke rumah sakit gitu ya. Tentunya atas persetujuan dari pembimbing gitu untuk pengajuan etiknya gitu ya Neng. Jadi itu yang harus teman-teman concernkan juga gitu. Oke, paham ya sampai etik sampai persiapan penelitian paham? Ya, Izin Ibu, mudah-mudahan ya Ibu, silakan. saya Faris dari kelas 4B. Mungkin Iya. ini Ibu, terakhir saya ketemu info karena dari jurusan lain sempat ada Hmm? teman dan untuk katanya kode etik di kampus tuh agak lama Bu. Itu Mm-mm. kalau dari mereka sih pengalamannya sekitar 3 minggu Bu. Jadi kalau misalkan emang Mm-mm. ada bisa dipercepat gitu, mungkin bisa diajukan gitu Bu. Jadi jangan sampai kelewat jadwal juga Bu yang dari kampus. Mohon izin Bu. Ya, oke. Nanti saya coba komunikasikan ke ini ya, yang apa ke tim etik yang dari kampus ya. Semoga memang bisa mengakomodir untuk mahasiswa begitu ya, barangkali ya maksudnya. Iya Ibu, betul. Iya, Makasih ya Bu. baik. Terima kasih Faris. Ya, eh, sebentar. Kok share screen saya nggak muncul ya di saya? Hmm, terus sebentar. Di kalian muncul ya share screen-nya ya? Izin menjawab muncul Ibu. Sebentar ya. Aduh, kok di saya nggak bisa. Ya udah entire screen aja deh. Kok nggak mau ya? Kok nggak mau dikecilin ya layarnya? Kenapa? Ada yang tahu? Oh, exit full screen. Wah, dari tadi nyariin. Ya, nah, terus tadi persiapan penelitian, persiapan pengambilan data, lalu pengambilan data ya. Bimbingan hasil diestimasikan pada tanggal 28 sampai 10 Mei. Tapi itu kan apa ya? Timeline secara umum ya. Tapi ketika misalnya kalian sudah dapatkan hasil saat penelitian, misalnya eh,
Faris sudah dapat apa data penelitiannya pada tanggal 7 sampai 11 Faris melakukan penelitian. Nah, datanya sudah dapat dan sudah diolah, sudah selesai nih tanggal 15 diolah gitu ya. Sudah menuliskan hasil, menuliskan tabel, tabel hasil boleh langsung bimbingan, boleh langsung menulis hasil gitu ya, Nak. Jadi nanti timeline ini ya, timeline besar ini di drop ke timeline individu gitu ya, sehingga eh, apa namanya jadwal kalian sendiri ya membuat jadwal atau timeline sendiri gitu. Per bulan saja nggak masalah. Kalau ibu kan ini per tanggal ya, per tanggal karena biar ketahuan berapa harinya. Kalau misalnya kalian mau bikin April minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 itu nggak masalah juga gitu ya. Nanti ada contohnya di panduan skripsi. Terus misalnya tadi ya Faris punya hasil penelitian yang dilakukan dari tanggal 7 sampai tanggal 10 misalnya ya karena korelasi gitu. Ngumpulin kuesionernya cepat udah selesai gitu. Nah, tanggal 11 14 Faris konsul hasil Bu gini ya hasilnya punya saya tabelnya ini ujinya ini dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman boleh juga mau bimbingan tanggal 11-nya boleh, mau bimbingan tanggal 14-nya boleh. Jadi speednya memang individual gitu ya atau speednya juga per kelompok tadi di rumah sakit gitu. Jadi tolong teman-teman yang satu rumah sakit saling membackup. Misalnya tadi yang di pasar Minggu misalnya lolos ya di pasar Minggu. Hari ini mau ambil data di mana aja gitu. Di range tuh sama kalian berempat. Oh, di sini hari ini targetnya 15 pasien. Hari ini besok targetnya 15 lagi. Karena korelasi itu misalnya 60 gitu ya, itu kalian harus concern juga dengan target kalian gitu. Hari berikutnya saya mau apa namanya sekian lagi. Apa kalian butuh apa atau kalian misalnya mau ke kakak perawatnya gitu, minta bantuan sama kakak perawatnya untuk nyebar kuesioner ke pasien, tapi kakak perawatnya ajarin dulu sama kita gitu ya. Di apa namanya diuji dulu, uji kapaknya, uji pemahamannya sama kita tuh sama gitu ya. Itu harus dipertimbangkan juga komunikasikan ke kakak perawatnya atau ke asisten penelitian barangkali ya kalau membutuhkan. Tapi dalam menentukan asisten penelitian ini juga kalian harus menguji bahwa pemahaman poin-poin di kuesioner atau di wawancara kalian itu sama dengan yang kalian maksudkan ke pasien gitu ya. Nah, itu harus diuji dulu kapaknya, harus diuji dulu validitas dari si calon pengambil data kita gitu ya, asisten penelitian kita. Jadi itu harus di apa ya, di apa ya istilahnya dipelajari lagi gitu. Biar cepet tapi kualitasnya bagus gitu. Seperti apa? Kalian harus juga konsen di target gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang eksperimen? Dari eksperimen ini kalau nggak salah ini dari tanggal 4 sampai tanggal 25 itu ada 20 hari ya. Jika kalian sudah selesai di sini, nah yang eksperimen itu kan etiknya mungkin akan lebih diperhitungkan lah ya daripada etik yang bukan ini ya, bukan dalam mendiskriminasi yang lain, tapi karena ini eksperimen gitu berhubungan sama manusia gitu ya sehingga eh, ada beberapa kajian yang harus ada beberapa inilah ya yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, apakah waktu dari 20 hari itu cukup ya dari tanggal 4 sampai tanggal 25 gitu ya. Jadi kalau misalnya itu cukup dan pembimbing juga mengarahkan misalnya satu kali follow up saja gitu. Pretest, perlakuan, satu kali follow up, post test gitu ya. Misalnya seperti itu membolehkan ya silakan dilanjutkan. Kalau misalnya tidak harus 2 minggu follow upnya setelahnya lagi 2 minggu lagi gitu itu tidak cukup kan gitu. Jadi bagaimana desain penelitiannya seperti itu ya nak. Jadi pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya PU dan PP-nya harus sinkron dulu gitu ya. eh Terus selanjutnya yang blok hijau ini bimbingan hasil tadi sampai Mei ya. Sidang skripsi ini dijadwalkan ya. Ada sekitar 12 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 hari ya. Ini nanti akan saya jadwalkan gitu. Nah,
Em, Penjadwalannya nanti saya akan sesuaikan juga ya. Semoga teman-teman sudah bisa berproses, sudah selesai di tanggal 10 Mei ya. Nah, lalu selanjutnya pada bulan Juni ini ada bulan Juni perbaikan naskah skripsi dan manuskrip ya. Maksimal itu selesai di tanggal 30 Juni. Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai di tanggal 23, ya ada yang jadwal sidangnya tanggal 23 Mei, tetap maksimal penyelesaiannya di 30 Juni, kecuali nanti ada informasi ya dari Prodi apakah diperpanjang ataupun eh, apa di-extend-kan gitu ya. Karena kalau tidak salah teman-teman itu harus yudisium bulan apa ya gitu ya, jadi sehingga nilainya itu harus sudah masuk gitu nah ya, sebetulnya nilai itu harus sudah masuk di tanggal 26 kalau nggak salah. Nanti coba saya lihat lagi ya. Cuma dari tanggal 26 ke tanggal 30 ini kan ada sekitar Sabtu, Minggu 27, 28, 29, 30 gitu ya. Nah, itu maksimal tanggal 30-nya, 30 Mei-nya ya. Nah, jadi ada waktu berapa hari tuh? 4 ya, 26, 27, 28, 29, 30, 5 hari maksimal ya, 30 Mei. Gitu ya, Nak. Jadi bisa untuk yang selesai tanggal 23 ya ada waktu sekitar 5 harian lah. 5 atau 4 hari kerja efektif gitu ya, Nak ya. Gitu ya. eh Bisa dipahami untuk timeline, ada yang mau ditanyakan? Izin Ibu, Silakan. saya Anissa. Saya izin bertanya Bu, untuk panduannya itu Eh, kira-kira kapan ya Bu dikirimnya? Karena dari mm-mm. kemarin itu saya dan teman-teman itu bahkan belum bisa menemukan judul yang tepat karena belum dari dosennya itu maunya ada panduan dulu gitu Bu. Ya, ini panduannya akan saya paparkan sekarang ya. Jadi teman-teman pahami panduannya. Terus insya Allah nanti sebelum jam 12 saya sudah kirimkan ya, karena harus ada beberapa dokumen yang di-scan terus dimasukkan ke sini. Gitu ya. Halo Baik, terima Nisa. kasih Bu. Oke. Nah, dari timeline dulu ada yang mau ditanyakan kah? Iya, izin. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Ini latar belakang mah biasa ya, tujuan juga sama, yang pentingnya mana ketentuan umum. Penetapan pembimbing, setiap mahasiswa akan dibimbing oleh dua pembimbing ya, yaitu PU dan PP yang diputuskan dengan SK jurusan dan juga program studi ya. Oke, PU nantinya akan disebut dengan pembimbing satu dan PP pembimbing dua gitu ya. Terus kriteria pembimbing ini eh, sepertinya tidak usah ya teman-teman, tugas-tugas pembimbing. Nah, persyaratan bimbingan skripsi, persyaratan mahasiswanya mana ya? Mahasiswa yang bagian mahasiswa saja ya. Nih, hak dan kewajiban pembimbing skripsi ya, menerima penghargaan dalam bentuk beban kinerja dosen dan juga publikasi ilmiah. Kewajibannya menyediakan waktu yang cukup untuk bimbingan, mempertimbangkan atau saran-saran dan menandatangani lembar bimbingan proposal dan juga skripsi, memantau perkembangan proses pelaksanaan penelitian, memberi persetujuan tentang waktu sidang, menandatangani proposal skripsi, laporan akhir skripsi, dan naskah publikasi, wajib hadir saat ujian proposal dan juga ujian skripsi, mencegah pelanggaran etika dalam penelitian dan penulisan skripsi. Nah, hak dan kewajiban mahasiswa, hak mahasiswa adalah ini, mendapatkan bimbingan ya dan konsultasi sekurang-kurangnya 12 kali. Proposal minimal 6 dan hasil minimal 6 ya. Jadi mulai dari awal bimbingan sampai dengan nanti ujian sidang itu harus minimal 12 kali sebagai syarat maju sidang. Mendapatkan pertimbangan dan saran ya dari dosen. Mendapatkan pemantauan perkembangan proses dan pelaksanaan ya. Jadi teman-teman harus juga nanti melaporkan terkait apa ya? eh, Proses pelaksanaan penelitian di lapangan itu seperti apa? Apakah ada hambatan atau tidak gitu ya? Itu harus dikomunikasikan ke dosen
pembimbing ya. Terus selanjutnya, terus saya save dulu. Kewajiban mahasiswa. Nah, kewajiban mahasiswa ini seperti apa? Menyusun proposal, mempertimbangkan saran dan masukan pembimbing, menjaga moral dan menghindarkan diri dari pelanggaran etik. Pelanggaran etik di sini adalah plagiasi, ya. Jadi, eh, teman-teman menghindari plagiasi, baik plagiasi secara self plagiasi ataupun plagiasi dari tulisan orang lain. Ya, ini nanti akan ketahuan saat apa? Saat uji Turnitin di perpustakaan. Ya, kalau saat uji Turnitin itu ternyata ada plagiasi yang lebih dari 25% gitu ya. Nanti itu akan menjadi pertimbangan kelulusan atau penilaian gitu ya. Oke. Dan kalau teman-teman apa namanya menulis ya, itu akan terbaca apakah dengan AI atau apa namanya dengan kalimat kalian sendiri gitu ya. Itu menjadi perhatian ya mahasiswa. Proses pengujian skripsi nih. Ujian skripsi terdiri dari 3 orang, satu pembimbing utama yang berperan sebagai moderator, dua penguji lain, ya penguji lainnya penguji satunya lagi ya, itu dari PP ya, satunya lagi dari di luar penguji, di luar pembimbing ya. Terus pergantian pembimbing. Jika berturut-turut selama 2 minggu tidak dapat membimbing, maka boleh mengajukan pergantian pembimbing skripsi ya dengan ketentuannya mendapat persetujuan dari ketua program studi dan kesediaan dari dosen yang pembimbing pengganti. Misalnya saya sibuk gitu ya nggak membimbing kalian selama 2 minggu, maka kalian boleh mengajukan pengajuan penggantian pembimbing skripsi ya, didata dulu ke saya misalnya ada laporan seperti kemarin yang melaporkan gitu ya, sudah berapa lama berlangsung, terus apa kendalanya gitu ya, nanti akan saya sampaikan ke ketua program studi untuk adakah mekanisme seperti ini mau apa mau dilaksanakan sekarang atau mau kita evaluasi dulu gitu ya nak. eh Hak kepengarangan. Nah, hak kepengarangan ini teman-teman jika nantinya mau dipublikasikan, teman-teman akan mendapatkan penulis pertama, sedangkan PU dan PP menjadi penulis kedua dan ketiga dan selanjutnya gitu ya. Jika penguji ingin masuk ke situ berarti penulis pertamanya adalah eh, Resti, penulis keduanya barangkali nanti misalnya ya Resti, terus penulis keduanya nanti saya, penulis ketiganya nanti misalnya Bu Endah, penulis keempatnya pengujinya siapa gitu, misalnya seperti itu ya. Keaslian penelitian. Karya tulis atau riset berupa penjelasan tentang hasil penelitian terkait penelitian yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti lain. Ya, jadi teman-teman harus mendeklar bahwa misalnya, oh, memang sudah ada sebelumnya penelitian ini, tapi penelitian ini bedanya di mana gitu ya. Prosedur pengajuan ya, mahasiswa sekurang-kurangnya berada pada awal semester 8 ya, betul. Terus syarat minimal IPK 3 telah lulus mata kuliah Pen ya dan juga statistik. Terus nanti teman-teman minimal mengikuti sidang skripsi lainnya sebagai audiens sebanyak 3 kali ya, melampirkan bukti sebagai audiens. Tuh. Mekanisme bimbingan ini nanti ada buku atau lembar logbook bimbingan ya. Pengajuan etik sekarang katanya pengajuan etiknya harus digital, Pak, lewat aplikasi ataupun ini ya manual. Nanti saya coba cari informasi terlebih dahulu. Apakah sistemnya em, sudah maintain kemarin yang sedang maintenance sudah oke atau belum gitu ya. Ya. Terus itu. Standar etik nanti mahasiswa menuliskan standar apa namanya nilai-nilai etiknya seperti apa. Ya, seminar proposal ya dapat jika ada sesuatu hal misalnya dengan dosen yang sibuk atau dosen tidak ada di tempat karena sedang menjalankan tugas luar dan sebagainya boleh dilakukan secara daring ataupun blended ya. Nah,
jika ada apa namanya case aja gitu. Tapi kalau misalnya apa mau di kelas atau di ruangan di kampus juga nanti saya eh, akan disediakan gitu pada bulan Maret tersebut ya. Proposal penelitian telah mendapatkan persetujuan dari PU dan PP untuk diseminarkan ya. Jadi harus ada tanda tangan PU PP dulu. Menyerahkan naskah proposal sejumlah dua eksemplar atau bundle ya tanpa dijilid jangan dijilid bagus dulu gitu ya. Apa namanya? Cukup misalnya pakai jilid biasa gitu ya kepada pembimbing utama dan PP selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum hari pelaksanaan seminar proposal. Misalnya Vanessa dijadwalkan tanggal 5, maka Vanessa sudah harus ngasihin ke PUPP-nya itu mau soft file boleh, mau apa namanya hard file boleh ditanya ke PUPP-nya gitu. Bu, di panduan memang harus menyerahkan naskah proposal 2 eksemplar gitu, satu PU, satu PP gitu ya. Barangkali ada yang berkenan paperless gitu ya, boleh soft filenya saja ya sudah diikuti gitu ya. Penilaian seminar ditetapkan atas dasar penugasan materi, cara pemaparan, dan kualitas penelitian. Oke, ujian sidang skripsi ya, sudah lulus seminar proposal dan telah mengumpulkan perbaikan ya. Jadi tadi kan ada mekanisme untuk pengumpulan perbaikan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memperbaiki dulu proposalnya sebelum ujian sidang dan apa namanya pelaksanaan penelitian gitu. Disetujui oleh pembimbing untuk mengikuti ujian skripsi minimal 8 minggu setelah penyerahan perbaikan hasil seminar proposal, sudah mengikuti bimbingan skripsi minimal sebanyak 12 kali ya, dari mulai tadi penulisan proposal hingga hasil skripsinya. Menyerahkan kopi skripsi yang akan diujikan sebanyak 3 eksemplar dan dijilid. Nah, gitu ya. Kalau 3 eksemplar ini buat siapa? Satu lagi buat penguji ya. Tapi kembalikan lagi apakah mau yang soft apa? Tapi kalau ujian sidang sih harusnya sudah ini ya, sudah print out bentukannya ya. Pelaksanaan ujian akan dilakukan apabila telah menunjukkan bukti cek plagiasi skripsi kepada pembimbing satu ya, kurang dari 30%. Ya, lebih baiknya 25 ke bawah gitu ya. Mahasiswa melaksanakan ujian sidang skripsi yang diuji oleh tim penguji ya. Tim pengujinya tadi 3 orang. Mahasiswa hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung ya. Jadi kalian hadir lebih awal. Ujian skripsi dianggap sah bila terdapat 3 penguji tadi, komponennya sudah dijelaskan. Jika penguji berhalangan hadir, ini harus lapor dulu ya atas persetujuan ketua program studi ataupun PJ skripsi gitu ya. Misalnya, Bu, penguji saya nggak hadir, maunya blended atau online gitu ya, atau seperti apa. Syarat penguji juga sama ya. Pembimbing utama dalam melaksanakan ujian skripsi bertugas sebagai moderator ya. Bertugas membimbing apa? Mengatur acara sidang, bertanya boleh gitu ya, mengklarifikasi gitu ya. Terus proses penelitiannya seperti apa gitu ya, proses penyusunan seperti apa, serta hal-hal yang mahasiswa berhubungan dengan mahasiswa selama pendidikan secara umum gitu ya. Tertentu ya, dalam kondisi tertentu ujian skripsi boleh dilaksanakan secara blended ya. Barangkali tadi ada dosen yang sedang dinas luar ataupun misalnya teman-teman ada yang dibimbing oleh jajaran manajer gitu ya, sedang beliau-beliaunya sedang ada tugas luar dan sebagainya, sehingga untuk memudahkan ujian boleh dilaksanakan blended gitu ya. Ini timeline apa namanya rencana waktunya ya. Pemberian sanksi kepada mahasiswa ya jika ketahuan ya, melakukan tindakan plagiasi ya, sanksi berupa penggantian judul penelitian ataupun pembatalan skripsi yang artinya tidak lulus gitu. Itu ya, penilaian ujian ini ada poin-poin penilaiannya, nanti ada juga lembarannya. Nah, prosentasenya, penilaian proses bimbingan 20%, penilaian proposal 30%, sidang akhir 50. Jadi total 100 ya. 50 ini dirinci kemudiannya ada penulisan ya atau naskah skripsi 60%, presentasi dan tanya jawab 40%. Itu ya.
Kayak hasil ujian lulus tanpa syarat ya, boleh kalau tulisannya bagus gitu, terus mekanisme penelitiannya juga oke gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung mengumpulkan naskah ujiannya di print dengan jilid hard apa namanya jilid yang untuk memang untuk skripsi gitu ya, sesuai dengan ketentuan. Terus langsung diberikan ke dosennya, soft filenya ataupun apa namanya ke perpustakaan untuk direpositorikan gitu ya. Kalau lulus dengan syarat perbaikan atau misalnya ada kurang lengkap apa kalian dalam tulisan, misalnya tulisannya kurang halus dan sebagainya, diberikan waktu tidak lebih dari 5 hari tadi ya, yang 26 sampai 30 ya, itu ya. Terus bila tidak lulus apa? Nah, bila tidak lulus ini mahasiswa akan dilakukan evaluasi. Nggak lulusnya itu di mana? Karena apa gitu ya. Tuh. Terus mahasiswa diperkenankan melakukan proses bimbingan selama tadi misalnya seseorang dinyatakan tidak lulus gitu ya. Itu boleh melaksanakan bimbingan tidak lulusnya di mana, kurang lengkapnya di mana gitu ya. Nah, mekanisme penentuan kelulusan ini menyesuaikan dengan hasil evaluasi antara dosen pembimbing dan juga ketua program studi ya. Nanti akan dirapatkan kembali mekanisme kelulusannya seperti apa. Tapi kita tidak menginginkan ya, sama-sama tidak mengharapkan adanya ketidaklulusan dari mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa sendiri yang harus concern terhadap dirinya sendiri gitu ya, Nak. Karena apa? Apa namanya? Ketangguhan kalian ya selama belajar di Politeknik akan terlihat ketika mengerjakan skripsi gitu ya. Jadi harap concern dengan timeline masing-masing. Nilai ujian ya, nilai ujian diperoleh dari rata-rata nilai yang diberikan oleh seluruh dosen ketika ujian. Misalnya, yang menguji ada saya, em, Bu Tep, misalnya terus Bu Dewi Lucy misalnya. Saya memberikan nilai 80, Bu Tep 82, Bu Dewi Lucy 84 misalnya. Nah, itu akan ditambah dibagi 3 gitu kah penilaiannya gitu ya. Jadi dirata-ratakan dari hasil seluruh dosen setelah dosen memberikan penilaian. Paham ya? Oke, sampai penilaian sidang skripsi ada yang mau ditanyakan? Halo mahasiswa, Ibu izin bertanya. silakan nama. Saya Delia, Ibu, dari kelas Hmm? 4A. Ya, ada. Izin, Bu, kalau pembimbingnya dosennya Bu Yupi, Bu Made itu minta tanda tangannya gimana ya, Bu? Nah, kalau nggak salah beliau masih berkenan ya, beliau berkenan untuk ke kita gitu ke apa ke Poltek ya. Ketika pada saat misalnya bimbingan klinik ataupun bimbingan skripsi beliau masih ini berkenan untuk ditemui gitu. Jadi bisa untuk tanda tangan basah ya, Nak. Baik, Bu. Berarti nanti Bu Yupi yang ke Poltekkes atau kita yang ke Bu Yupi, Bu? Sepaham saya sih beliau-beliau yang akan ke sini. Baik, Bu. Terima Mm-mm. kasih. Ya, baik. Oke, saya lanjutkan ya. Penyerahan skripsi ini nanti bisa dibaca sendiri. Olah. Nah, ini tata cara penulisan ya. Ada halaman sampul. Nanti isinya apa aja. Nanti silakan teman-teman baca halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan. Oh, ini surat pernyataan. Abstrak ditulis 2 kali ya, nah, abstrak dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, oke, terus kata pengantar, susunannya ini daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lain jika ada ya, misalkan ada rumus, simbol. Selanjutnya daftar lampiran ini harus ada. Bagian inti terdiri dari bagian pendahuluan bab 1 ya. Ada tujuan penelitian, masalah penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup serta keaslian penelitian.
Nah, keaslian penelitian ini teman-teman wajib menyertakan minimal 5 artikel dari jurnal nasional atau internasional yang relevan dengan ruang lingkup penelitian dengan terbitan 5 sampai dengan 10 tahun terakhir. Misalnya, saya akan meneliti tentang apa namanya nutrisi dengan apa self efikasi gitu ya pada pasien DM dengan apa eh, kadar gula darahnya apakah self efikasinya bagus gitu ya kadar gula darahnya seperti apa misalnya seperti itu ya. Nah, berarti saya harus minimal menyertakan 5 artikel jurnal nasional ataupun internasional gitu ya. Yang sama temanya, populasinya seperti apa, agar terlihat bedanya apa antara saya dengan penelitian yang sebelumnya gitu ya. Terus apa namanya di Indonesia udah banyak atau belum kayak gitu-gitu ya, Nak. Misalnya seperti itu. Terus ini gaya penulisan sitasi menggunakan apa versi 7 ya. Jadi nanti kalau di Mendeley kan bisa langsung ya klik dia model citasinya maunya apa. Apakah Vancouver atau Harvard atau apa gitu ya. Nah, kita mengikuti yang apa versi ketujuh gitu ya. Tuh. eh Kerangka teori ya menjelaskan hasil kajian pustaka dan penelitian pendahulu yang dilakukan oleh dan penelitian pendahuluan ya yang dilakukan oleh peneliti Stupen gitu ya. Bab 3 metodologi penelitian. eh Terus selanjutnya hmm, bab 4 hasil ya dan pembahasan. Bab 5 simpulan dan saran itu ya. Nah, di bagian akhir ada daftar pustaka, ada lampiran gitu ya. Nah, pedomannya jenis kertas HVS ya 80 gram, bukan yang tipis ya yang agak tebal tuh 80 gram. Jumlah isi maksimal 60 halaman ya, diperhatikan halamannya. Terus pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas atau single side dengan batasnya ini nanti ada apa namanya hmm, ada contohnya tuh di lampirannya jenis font, terus spasi ya ini nanti bisa dibaca sendiri. Ketentuan penulisan, teknik penulisan nanti diperhatikan judul bab apa namanya anak bab, subbab gitu ya nanti diperhatikan seperti itu. Terus sitasi nih contohnya. Ini beberapa contoh sitasi ya, teman-teman. Jadi nanti contoh sitasi ini bisa disesuaikan dengan apanya tadi gitu ya. Misalnya definisi Hemisphere of Human Brain telah mempelajari apa gitu ya. Terus siapa penulisnya? Kalau lebih dari 2 penulis maka dipisahkan dengan titik koma gitu ya. Penulis pertama tahun terus titik koma tahun. Penulis pertama, koma tahun, titik koma, penulis kedua, koma tahun, ya, dan selanjutnya seperti itu. Itu ya. Terus, gitu. Terus, ya, teknik penulisan ada yang mau ditanyakan, nanti boleh lampirannya ataupun soft filenya saya berikan ke mahasiswa ya. Kalau ada yang mau hard filenya bisa copy dari saya. Tuh. Maksudnya saya ada hard filenya kalau teman-teman membutuhkan hard filenya boleh minta ke PJ nanti saya apa boleh untuk difotokopi gitu maksudnya. Terus itu ini contoh-contoh penulisan daftar pustaka ya. Contohnya penyajian tabel ya mengikuti nanti ada di lampiran. Nah, etik sudah tadi ya. Nah, itu. Nah, kita ke lampiran ya. Contoh lampirannya. Seperti apa? Nah, ini jadi lapang bidang pengetikannya nanti mengikuti yang ini ya, Nak. Di lampiran satu. Nih, lampiran satu apa saja bidang pengetikan, contoh pengetikannya seperti apa gitu ya. Punggung bukunya atau halaman depan dan belakangnya seperti apa, nanti di sini ketentuannya. Halaman sampul depannya ya seperti ini ya. Nanti boleh menyesuaikan dengan eh, apa pedoman yang saya buat ini ya. Gitu. Oke, di lampiran
ada juga beberapa contoh misalkan anggaran penelitian ya, cara menuliskan gambar ini satu spasi ya, ini kayaknya lebih dari satu spasi nih. Izin Ibu, Ya, untuk di share screen Ibu nggak tidak terlihat Ibu untuk lampirannya. oh sebentar, padahal saya sudah rubah. Oops, lampiran mana ya? Oh ini, udah, yang lampiran sudah kelihatan ya. Nah, cara penulisan tabel ini juga satu spasi ya. Terus daftar lampiran, daftar gambar seperti ini penulisannya, daftar tabel seperti ini. Terus rencana anggaran. Nah, ini yang tadi saya bilang jadwal penelitian. Jadi teman-teman nanti menuliskan jadwal penelitiannya boleh per minggu ya. Misalnya Maret minggu 1, 2 seperti apa, Mei seperti apa gitu ya. Nah, jika kalian membutuhkan misalnya tadi pembimbing pengganti ya, boleh pakai yang seperti ini gitu. Terus ke bawahnya surat menyurat sih kalau ke bawah. Nah, ini harus ada penjelasan sebelum penelitian ya ke pasiennya apa gitu. Sebutin judulnya, sebutin nama dan nomor yang bisa dihubungi ya, surat persetujuan menjadi responden, inform concern ya. Nah, penulisan daftar pustaka, penulisan ditulis sesuai dengan urutan abjad ya. Diperhatikan ini satu spasi dengan awalan di pinggir dan untuk inti ke tengah ya, menjorok ke tengah. Itu. Oke, terus ya itu untuk lampiran ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan lampiran ataupun pedoman penulisan, teman-teman? Ya, jika tidak ada saya lanjut ya ke Excel. Excel. Nah, teman-teman apakah bisa eh, sama-sama stay di Zoom, sama-sama menyimak terkait dengan pergantian pembimbing? Halo? Izin menjawab masih, Ibu. Masih ya baik. Hmm, sebentar, sebentar. Bukan yang ini kayaknya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Bukan yang ini file. Sebentar ya, saya identifikasi dulu filenya. Karena ada banyak perubahan nih.
Hmm. Hmm.
Ya, baik teman-teman. Mohon maaf ya tadi dibuat menunggu ya. Eh, nih. Nah, ini untuk penggantian pembimbing ya, mahasiswa sekalian. Jadi untuk yang di Bu Neli, ini ada 6 orang ya, Hertin Ayu, Hilda, Nur Khalisa, Nabila, em, Ai, Indriana ya, terus Dimas Pramudito, betul ya? Izin menjawab Halo? betul, Ibu. Ya, baik. Ini ada perubahan yang di nomor 1, 2 Hertin dan Hilda dengan Pak Aceh, nomor 3, 4 Nur Khalisah, Adinda dengan saya, Ai dan Dimas dengan Butet. Tuh. Selanjutnya yang di Pak Aceh, eh, 3 nomor 7, 8, 9 Rena, Syafira, Fazwah dengan Bu Santa, Fitri, Alia, Ibtisamah dengan saya. Untuk yang di Bu Dewi Lucy, Jihan, Salsya, dan Safira dengan Jihan dan Salsya dengan Bu War, Safira dan Stefani dengan Bu Nelly, Sania, Hasana dengan saya, yang di Bu Santa, Khadijah Anida dengan Bu Dewi Lucy, Roynaldo Gultom dan Meidiana Eka dengan Bu War, Angelita Sabrina dengan saya. Terus yang di Buar, Hansa dengan Bu Tep, Dea Safira dengan Pak Aceh, Nadila Putri dan Dila Ramadina dengan Mam Ola, Hairunisa Nabilah dengan Bu Dewi Lucy, Hansa FM dan Putri Nurdiani dengan saya, Ridal Fajri dan Faris Istighfari dengan Mam Ola. Nah, eh teman-teman, karena Mam Ola itu di apa namanya posisinya ada di Jakarta 1 sehingga kemarin sesuai dengan rapat beliau menghendakinya hanya PP PP saja. Nah, ini untuk yang PU-nya PP-nya PU ya, PU-nya Mam Ola apakah eh tadi saya sudah simulasikan kalau misalnya ada untuk kuota ya, ada kuota untuk di eh, komunitas 1 orang, anak 1 orang dan jiwa 1 orang ya. Ini untuk yang di Mam Ola apakah tetap mau stay di KMB atau mau berganti ke mm, apa ya, ke minat lain gitu. Tadi yang kosong adalah komunitas 1, anak 1, terus apa namanya, jiwa 1 gitu ya. Atas nama Atiyah, Bintang Eko dan Bismil ya. Gimana Atiyah, Bintang Eko, dan Bismil? Untuk yang di Mam Ola, apakah tetap stay di KMB atau mau pindah minat? Tuh. Izin Ibu, saya Bismil. Izin Bu, boleh nggak ya Bu kita bertiga diskusi dulu Bu? Mangga, silahkan. Ya udah, saya bacakan yang lain dulu ya, Bismil. Iya baik Ibu, terima kasih ya Bu. Baik. Untuk komunitas yang dengan Bumia ada Yasmin, Muhammad Bintang, Amelia Putri, Farda Damayanti. Untuk pembimbing pendampingnya ada Bu Raden Mariam ya, ada untuk Yasmin dan Bintang Bu Mariam, untuk Amelia Bu Pita. Di Bu SK, Raihana dan Dini di PP-nya dengan Bu Made, Angelina dan Lintang dengan Bu Yeti. Nah, untuk siapa? Yang di Bu Made, yang di Bu Made ada Fauzia dengan Bu Yeti, Galih, Aisyah dan Amar ya dengan Bu SK. Yang di Bu Direktur ya ada Ratu Reski dengan Bu Pita. Yang di Bu Yeti nambah 1 orang, Yeni, Kaila, Novia, ada Bu Mariam, Anissa Nur dengan Anissa Indah dengan Bu SK. Yang di Bu Puspita, ah, Puspita, Faisa Nur Aini dengan Bu Mia, Siva Kartika dan Vini dengan Bu Yeti, Anissa Amalia dengan Bu Made. Yang di Bu Mariam
Ada Rival Fauzan, Ruth Teresna dengan Bu Made, Erika dengan Bu Pita, Ardina dan Kurnia dengan Bu Mia. Oke, anak Maula Nashwa dengan Bu Ratna, Stalita Yumna Azizah dengan Bu Yupi, Raihan Nisa dan Monica dengan Bu Dina. Yang di Bu Ratna, Elsa Rizky dengan Bu Titi, Mei Risma dan Farisa dengan Bu Yupi. Yang di Bu Yupi, Risma Adelia dengan Bu Ratna, Salsabila dan Clarissa dengan Bu Evi. Yang di Bu Evi, Kori Aina dan Aidatul dengan Bu Dina, Tarisa dengan Bu Titi, Nur Anzani dengan Bu Ratna. Yang di Bu Dina, Rantis, Raihana, Safra dengan Bu Evi, Laili, Winda dengan Bu Yupi. Yang di Bu Deswani, Aisyah, Marsaniswa, Nola Saputri dengan Bu Ita, Novi, Vanessa, dan Dea dengan Bu Syaf. Terus Salwa, Jaswina dengan Bu Des, ini Pepe ya, Riz, yang tadi saya bacain Pepe. Kecuali yang Bu Yati tadi ada tambahan satu orang. Syazwina, Risti, Galuh, Nur, Eliza dengan Bu Yuli. Yang di Bu Syaf, Adinda, Winda, Kotrunada, Bu Yuli, Fadilatul, Budes, Rizka Permata, Bu Ita. Yang di Bu Yuli, Zahro dengan Bu Ita, Ita Sylvia dan Marsanda dengan Bu Syaf, Nadi Nida dan Dalilah dengan Budes, Nadia Rima, Budes. Budeswani ya. Di Jiwa, Muhammad dan Muhammad Zaki dan Moya di Bu Indri, Salsabila dan Vini di Bu Omi. Bu Endang, Nisrina dan Najwa di Bu Indri, Adinda, Bu Omi, Fitria di Bu Nur Halimah. Ya, yang di Bu Indri, yang di Bu Indri ada Salma Sonia, Deva di Bu Nur Halimah, Mediana dan Emilia di Bu Endang. Yang di Bu Omi, Dela dengan Bu Indri, Atika, Vina dengan Bu Nur, Sabrina, Niken dengan Bu Endang. Nah, itu teman-teman. Oh ya, Bismil gimana? Silakan. Iya, izin Ibu, kami sudah berdiskusi kalau misalnya untuk dosen bimbingan BEM Ola ini, dosen pendamping kami dijadikan dosen pembimbing utama, apakah bisa Ibu? Karena kalau misalnya untuk ganti departemen, kayaknya kita mau stay di KMB aja Ibu. Oke, eh, saya belum bisa menjadi pembimbing utama, sehingga salah satu mungkin akan ke Bu Santa ya. Jadi, jadi begini barangkali ya. Atia dengan Bu War, begitu ya. Iya Bu. Bintang dengan Bu Tep, begitu. Bismil dengan Bu Santa, begitu ya. Iya boleh, baik Ibu. Mau seperti itu. Nanti biar judgementnya kan saya bisa kasih ini ke dosennya karena siapa namanya? Mam Ola ya, Mam Olanya berkenannya hanya PP. Gitu ya, Nak? Iya Ibu. Ya baik, saya ganti dulu ya. Berarti ini insert dulu deh. Tapi nanti mungkin ada yang sendiri, gak apa-apa. Ada yang sendiri gak? Yang dibuar berarti yang KI-nya sendiri. Iya, siapa? Atia, gak apa-apa. Hmm? Izin Ibu, nggak Ya, apa-apa Ibu. gak apa-apa. Atia gak apa-apa ya, sendiri ya. Dibuar ya. Aduh deh, nomornya berarti Atia saya hapus ya. Eh, Atia belum ya. Tolong saya di ini ya, tolong saya teman-teman kan jeli nih kalau namanya sendiri dipanggil. Jadi apa namanya? Bisa sambil koreksi saya ya kalau saya ada kesalahan ya. Sebentar, di Bu War ya. Bu War Atia.
Aduh. Atia sudah betul dengan Buar? Tolong dicek, nak. Izin Ibu, iya sudah betul Ibu. Ya, berarti pembimbing pendampingnya, tar dulu. Saya pindahin dulu ya semuanya. Bintang Eko sudah ya. Saya hapus dari Mam Ola. Tinggal Bismil. Bismil karena saya nggak bisa ke Bu Santa ya, Bismil. Iya Ibu, nggak apa-apa Ibu. Ya. Sebentar. Bu Santa. Bismil sendiri di Bu Santa nggak masalah. Atau Apa Ibu? ya, atau dari Bu War mau ke Bu Santa biar B dengan B gitu. Ada dua B di eh Izin Ibu, ya, silakan. kalau saya sama Bismil bareng sama Bu Santa bagaimana Ibu? Nah, anak yang di Bu Santa yang B ya tadinya ya. Silakan. Kalau Bismil dan Atia di Bu Santa berarti ada satu orang yang dari Bu Santa ke Bu War. Nih yang kelas B, mana kelas B? Namanya Khadijah, Anida, Reynoldo, Mediana, Angelita. Silakan. Izin masuk Ibu. Siapa nih namanya? Diana. Mei gimana? Ibu kita dari kelompoknya Bu Santa dari kemarin sudah bimbingan. Lalu Hmm. kami progresnya udah mau masuk bab 3 Ibu. Jadi kemungkinan kalau pindah agak sulit Bu. Nah, oke. Berarti kurang berkenan ya. Itu. Gimana Bismil? Legowo ya? Iya Ibu, nggak apa-apa Ibu. Oke. Sebelumnya sudah menghubungi Mam Ola atau gimana? Izin menjawab Ibu, Hmm. sudah melakukan bimbingan pertama Ibu. Oke, baru pertama ya. Nanti saya juga menyampaikan dengan Mam Ola, mau diingatkan. Nah, sekarang pembimbing pendampingnya, yang tadi pembimbing pendampingnya saya siapa ya? Izin Ibu, saya Bismil Bu. Bismil. Mana Bismil di mana tadi ya? Di Bu Santa Ibu. Ini ya, ini ya. Yang pembimbingnya Buar, siapa? Izin menjawab saya Bu Atia. Atia. Berarti Atia tukar ke sini ya. Salah. Buar, tuker. Atia jadi eh, bintang dengan Buar, Atia dengan Butet gitu ya, tuker ya. Izin Ibu, saya dengan Bu War Ibu. Atia dengan Buar kan, PU-nya. Iya Ibu. Nah, PP-nya kan tadi kan PU-nya awalnya Mam Ola. Terus PU-nya Mam Ola, PP-nya Buar. Nah, kan nggak bisa tuh satu dosen jadi dua rangkap ya. Jadi ditukar gitu, paham nggak? Nggak paham Ibu, maksud. Nih, kan tadi yang kalian bertiga di Mam Ola. Iya Ibu. Atia, pembimbing pendampingnya Buar kan? Iya. Tapi karena pembimbing pendampingnya Buar dan Mam Ola menghendakinya jadi pembimbing pendamping aja, jadi Buar naik untuk ke PU kan? Iya Ibu. Nah, karena pembimbing itu nggak bisa satu orang itu nggak bisa jadi PU dan nggak bisa jadi PP berbarengan gitu. Jadi Iya. di switch tadinya bintang PP-nya Butet, Oh, tapi oh, ya oh. gitu, paham ya? Izin Ibu, bukannya jadi PP-nya itu jadi Mem Ola ya Bu? Kan kita semua PU-nya Mem Enggak, Ola. ini Mem Ola udah dapat PP di Ridal, Faris, sama Nadila. Oh, jadi PU saya, ya PU saya sama Bintang itu cuma switch di PP aja gitu jadinya Bu. Iya, heeh. Ya baik Ibu. Paham ya? Sebentar, Butet dapat PP berapa nih?
Satu, dua, tiga, empat. Ya, Butet dapat 4 PP ya. Satu, dua. Iya, Ibu izin. Ya, silakan. Ya, Ibu, saya wakilin Kayla Kamila, Ibu. Sebelumnya maaf, Ibu, Kayla Kamila sedang apa sinyalnya tidak stabil. Oke, Izin mohon silakan Gali. konfirmasi, Ibu. Ya, Kaila izin dengan mohon siapa? konfirmasi. Sebentar, sebentar. Kayla tadinya sama Bu Made, Ibu. Sekarang jadi ke Bu Yeti, Ibu. Nah, Bagi untuk ya. sama Bu Made. Mm-mm. Ya, selanjutnya Gali. Nah, untuk Bu Made itu kita udah bimbingan 2 kali, Bu. Ya, Nah, itu udah ya. fix judul juga. Oke. Suruh lanjut bab berikutnya, Ibu. Lalu itu gimana ya, Ibu? Oh, mau tetap di Bumade aja? Iya, Kayla Kamila, Bu. Berarti Fauzia, Galih, Aisyah, Amar. Kaila Kamila di Enggak, Ibu. Bumade. Hmm? Kalau yang kemarin itu Gali Trinidad, Fauzia, sama Kayla Kamila, terus sama Novia, Ibu. Berempat. Di Bumade siapa aja? Gali Trinidad, Fauzia, Kayla Galih, Kamila, sama Novia. Fauzia, Galih, Novia, Novia, Kamila. Kayla Itu Kamila. Ya, oh, itu Amar. udah di Bumade. eh, nah, Amar Gifari Amar tadi sama gimana? Aisyah bukan. Kenapa? Amar sama Aisyah bukan di Bumade, Ibu. Amar Di sama sini Aisyah Bu, di siapa? saya di Ibu Yeti Bu. Kebetulan saya mau menyampaikan juga ya Bu, izin Aduh, saya sinyalnya nggak bagus ya, Amar. Ya, izin masuk ya, Ibu. Ya, silakan. Ya, jadi saya dan Amar ini kan awalnya ada di Bu Yeti. Nah, kebetulan Ya, di Bu Yeti juga kami udah progres hingga bab 1, Ibu. Jadi bisa nggak kalau misalkan kami ke awal aja gitu, Bu. Jadi Amar dan Aisyah ini ke Bu Yeti gitu. Amar Aisyah di Bu Yeti. Sebentar ya. Terus Kaila Kamila ke Bu Made lagi gitu ya? Iya, Bukan? seperti itu, Bu. Bu, Iya, iya. Siapa namanya? Ibu izin masuk. Saya Yeni, Bu. Hmm. Eh, Utama saya itu sebelumnya Dunia. Saya bareng sama Anissa, Amalia, dan Vini. Mereka juga pindah, Ibu. Kebetulan kami sudah melakukan bimbingan dengan Ibu Mia dan sudah ACC judul juga, Ibu. Tinggal Hmm. nerusin dan seterusnya, Bu. Betul ya, sudah ACC judul ya. Iya, sudah, Ibu. Jadi coba yang di Bumia dulu siapa aja? Izin, Ibu. Ada Farda Damayanti, Betul, Amelia, betul. saya Yeni. Oh Yeni di Bumia ya. Ya, Yeni, saya pindahin dulu ya Yen. iya baik, Ibu. Bumia. Udah, terus Yeni, Amelia, Farda, Bintang, Vini, Yasmin. Bu. Sebelumnya itu Vini Alfionita dan juga Anissa Amalia. Ini Alfionita di siapa sekarang? Oh di Di Bu Pita ya. Hah? Iya, Vini di Bu Puspita, Ibu. Iya siapa yang izin Ibu tadi? Nama sebutin nama. Iya, Ibu, izin saya Vini Alfinita. Ya benar, saya di Bu Puspita. Iya, Vini jadi Bu Pita atau di mana? Iya, saya pindah ke Bumi ya, Bu. Di Bumia. Vini udah bimbingan sama Bumia. Iya, sudah CC judul, Bu. Oh, oke, saya pindahin ke Bumia ya, Nak. Iya, baik, Ibu. Anissa Terima kasih. Amalia juga, Bu. Kenapa? Anissa Amalia yang tadi namanya di bawah ini juga tadinya Bumia, Bu. Jadi di Bumia ada 6. Izin Yasmin, menambah, Ibu, hah? sebelumnya di Bumia itu ada 5, Ibu. Yeni, Amelia Putri, Vini gitu ya. Sama Yasmin berarti bukan di Bumia. Izin Ibu, Yasmin tadinya di Bu Puspita, Ibu. Sudah disuruh bab 1 juga. Oh, oke, berarti ditukar ya. Tadi dulu ya. Berarti sebentar. Yasmin pindah ke Bu Pita ya, Yasmin?
Di Bu Puspita ya, Yasmin? Iya Ibu, izin sama Muhammad Bintang juga di Bu Puspita Ibu. Oke. Muhammad Bintang. Sini di bumi ya, berarti ini pindah. Muhammad Bintang di Bu Pita. Iya, Ibu, betul, Ibu. Gantinya Anissa Amalia ya? Iya, izin betul Ibu. Tunggu sebentar ya. Bu Mia, clear? Ayo yang di Bu Mia mana? Izin Izin Bu, Bu. Hah? izin Bu, tapi kemarin itu untuk pembimbing pendampingnya saya, Yeni, Vini, dan Anissa itu dengan Ibu Made, Ibu. Ya, untuk pembimbing pendamping kemarin ada kesalahan hitung ya, Nak. Jadi mungkin mekanismenya seperti ini ya, tapi sebentar deh. Ya, sebentar yang PU-nya dulu ya. PU-nya dulu ya. Baik Ibu. Bu SK ada ubah nggak? Raihana, Dini, Angelia, Lintang. Tidak ada, Ibu. Tidak Tidak ada. ada, Ibu. Hmm. Bu Made, yang di Bu Made Izin Bu, Novia. yang keras, Nak. Ya izin Ibu, Novia Stianingsi sama Kaila ada di Bu Made Ibu yang tadi bertukar belum ditukar Ibu. Oh iya, siapa tukarannya? Aisyah dan Amar Ibu. Aisyah Amar di Bu Yati. Iya Ibu. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Hmm. Bu Yeti ada yang kurang sesuai nggak? Udah Ibu, kemarin kita cukup berempat aja sama Bu Yeti. Oke. Begini ya yang dengan Bu Yeti ya, betul ya? Iya betul, betul Ibu. Kok hilang? Saya ulangi yang dengan Bu Yeti, Aisyah, Amar, Anissa Nur Aulia, dan Anissa Indah. Iya betul Ibu. Baik. Yang di Bu Pita, Faisa, Nur Aini, Sifa, Yasmin, Fahira. Ya, izin Ibu, sama saya Ibu belum Oh dimasukin. iya, oh iya, iya. Maaf Bintang. Bentar ya, saya menghitung proporsi ininya, penguji pendampingnya ya, sebentar. Jadi Bu Yeti 1, 2, 3, 4, 5, Bu Yeti 5, Bu, Bu Made 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Bu Maria 1, 2, 3, 4, 5, Bu Kita 1, 2,
Hmm, hmm, Winston. Hmm, hmm. Lima, lima dikali. Sebentar ya. Hmm, Sebentar. Ibu izin masuk. Ya, ya. Ibu saya Delia dari kelas 4A izin masuk, Bu. Kalau Iya pembimbingannya deh. Bu Yupi tetap sama Ibu. Oh iya iya sebentar ya. Oh iya yang PU-nya dulu deh ya. Kalian ada kuliah nggak? Tidak ada Ibu. Sebentar sebentar. Bu, yang di Bu Titi, Maula, Najwa, Talita, Yumna, Raihanisa, Monika, betul ya? Iya izin betul Ibu. Oke, Bu Ratna, Elsa, Rizky, Mei, Farisa, betul? Betul Ibu. Bu Yupi, Rizma, Adelia, Salsabila, Clarisha, betul? Betul Ibu. Itu nggak dipindahin ya Bu? Enggak. Tetap. Bu Evi, Kori, Aidatul, Tarisa, Nur Anzani, Iya betul Ibu. Bu Dina, Rantis, Raihana, Safira, Laili, Winda. Iya, Betul Ibu. Maternitas saya kayaknya nggak ada ini deh. Ya, Izin Ibu Nadia, saya siapa Safa. Ya, Safa dengan Saya anak PU-nya Bu Dina. Saya izin tanya, kemarin kalau nggak salah PP saya itu sama Bu Yupi, tapi ini diganti jadi Bu Evi ya, Bu? Heeh, diganti karena biar proporsi yang untuk Bu Yupi ya. Tapi sebentar deh saya hitung dulu. Saya stop share dulu ya teman-teman. Saya mau hitung dulu sebentar.
Eh, teman-teman, untuk yang di Bu Mariam ya, untuk yang di Bu Mariam, apakah sudah ACC judul? Halo, Izin Ribu. Ibu, untuk yang di Bu Mariam itu kita kemarin udah bimbingan. Nah, arahan dari Bu Mariam kita disuruh untuk mencari jurnalnya lagi sih, Bu. Oke, jadi ternyata proporsinya setelah saya hitung itu nggak balance. Ada nggak yang dari Bu Mariam berkenan ke Bu Yeti atau ke Bu Made? Sama ya itu. Jadi nanti di Bu Mariam 4, Bu Yeti 5, Bu Made 5 gitu. Jadi tadi kenapa yang dari Bu Mia di change ke Bu Made atau Bu Yeti gitu karena proporsinya nggak ini berlebih lah gitu. Termasuk tadi yang KMB juga ya. Apa namanya? Sebetulnya membimbing 6 itu luar biasa gitu ya. Nanti saya juga akan tanya kesediaan dosennya. Izin Ibu, eh, saya boleh deh Bu pindah ke Bu Yeti? Kurnia ya. Iya Ibu. Baik, terima kasih Kurnia. Nih, eh, PP-nya tetap Bu Mia ya, Nia. Izin menjawab ya Ibu. Dari Bu Mia ada yang mau pindah ke Bu Made? Satu. Anakku nih Gaza, emang mau dibawa, mau dibawa ke Bolang, sekolah di Bolang. Ya, jadi mau sekolah di Bolang kali Bapak. Hah? Mau ke Bolang apa sama kakek di sini? Hah? Kakek Bolang. Mau ke Bolang ya? Komik bawa. Namanya kalau sekarang namanya gimana mau ke Bolang? Dulu ya, sudah ya, tahu dia. Ya, pokoknya tuh ikut ya, ikut, belajar. Kalau mau makan, kalau nggak mau makan, belajar ke Bolang. Nanti jadi coba sampai ke sana lagi. Dulu harus dulu, harus dulu. Wah, Bisa kayak singkatnya. lain lagi nih sih, Wak. Lain lagi.
Teman-teman, mohon maaf. Dari yang di Bumia, ada yang berkenan pindah ke Bumade atau ya, yang dari Bumia ada yang berkenan pindah ke Mubade. Mohon maaf sekali ya teman-teman. Tidak ada. Baik. Wah. Untuk yang di komunitas begini ya teman-teman. Silakan dibaca namanya ya masing-masing. Aware terhadap namanya. Izin nih, Bu. Silakan. Ibu, kenapa PP saya diganti ke Ibu Made, Ibu? Tadi sebelumnya waktu saya di Ibu Made, PP saya Bu Yeti dan PP Kurnia, saya Bu SK, Ibu. Aisyah, Ibu. Kurnia, eh, Kur- tadi yang bicara Kurnia atau siapa? Aisyah, Ibu. Aisyah di Bu Yati. Iya, awalnya kan tadi saya di Bu Made dan PP saya Bu SK. Cuman kenapa waktu saya dipindahkan ke Bu Yeti, PP saya jadi ganti Bu Made gitu, Ibu. Oh, sebentar ya, saya hitung dulu ya. Oh, tadi Bu SK ya? Iya, Ibu, Bu SK. Sebentar ya. Ada yang berpindah lagi nggak PP-nya? Izin Ibu, Tarisa tadi dari anak kayaknya tadinya itu PP-nya itu Bu Ratna Ibu. Kenapa tadi kayaknya pindah ke Bu ini ya Bu Titi ya? Apanya Tarisa? PP-nya, jadi kan pembimbing utamanya tadinya Bu Evi dan PP-nya itu Bu Ratna. Kenapa tadi kayaknya kalau nggak salah lihat PP-nya berubah jadi Bu Titi ya Bu? Iya, kalau yang eh, Tarisa saya sudah hitung proporsinya, perbandingannya. Nggak bisa alhamdulillah aja Bu. Mm-mm. Kecuali kalau Tarisa pindah ke Bu Yupi Boleh Bu emang kalau Tarisa pindah ke Bu Yupi. gitu. Jadi Bu dengan Bu Ratna. Ntar dulu sebentar. Mm-mm. Tapi bisa Bu kalau misalnya Tarisa pindah pendamping ke Bu Yupi Bu. Oh enggak, Tarisa pendampingnya eh, jadi yang anak itu sudah sesuai proporsi. Kecuali jika misalnya yang di Bu Yupi ditambah satu orang. Oh, apakah bisa Bu pindah pembimbing utama seperti itu Bu? Kalau hitungan proporsi kan memang anak itu butuh kuota satu ya. Eh, apa namanya pertimbangannya ya itu tadi apa kurang satu orang memang gitu. Kalau misalnya ini, Oh, Tarisa mau pindah aja deh Bu ke Bu Yupi boleh? tar dulu ya, saya hitung dulu ya. Saya Iya. hitung yang Bu SK dulu tadi siapa namanya Aisyah ya. Iya, Ibu. Soalnya dari awal yang dari Bu Made juga saya Bu SK gitu. Kenapa tiba-tiba Bu Made? Oh iya ya maaf ya, maaf sebentar. Saya hitung dulu. Bentar ya, saya hitung dulu proporsinya. Bu Ade, Bu SK. Satu. Hmm, ini.
Oh iya, Bu Made lebih satu ya. Oh iya, sebentar ya. Ini ya, Aisyah. Iya, Ibu. Oke, coba dulu. Terus saya hitung dulu. Ulang. Ya izin Ibu, Iya, izin bertanya kenapa? Bu. Ah, ah. Kalau untuk di Bu SK itu Yang PU-nya Bu pendamping SK. itu udah cukup apa enggak ya Bu? Terus yang di Bu SK. Iya, itu udah cukup apa masih ada ini lagi deh Ya, Bu? tar dulu. Yang PP-nya Bu SK atau PU-nya? PP Ibu. Yang PP Bu SK. Terus sebentar. Iya Bu. Udah cukup. Udah. Udah cukup ya Bu ya. Heeh. Kenapa Galih? Galih Iya nggak Bu, ya? tadi sebelumnya iya Bu. Tadi sebelumnya Fauzia itu sama Bu SK Bu dari Udah awalnya. cukup. Udah cukup. Oh, Mm-mm. Udah cukup, nak. Ntar dulu kalau sebentar untuk ya. Bu Mariam Ibu, Bu Mariam. Kenapa? Yang PP-nya atau apa? PP atau PU? Galih. PP Ibu. PP. Sebentar, saat. Dua. Udah cukup. Sebentar, Bumia ya. Bumia. Bumia cukup belum ya? Satu, dua, tiga. Bumia udah. Hmm. Sudah, Bumia sudah. Bu Pita. Satu, dua, tiga. Bu Pita juga sudah. Gimana tuh? Oh, ini Bumia satu orang lagi. Iya Galih. izin Ibu, Hmm. boleh Ibu buat Fauzia ke Bumia aja Bu Fauzia dengan siapa untuk tadi? PP ini. Tadi sama Bu ini Bu Yeti. Enggak, Fauzia Yusniarti. Iya, Fauzia Yusniarti. Oh, PP-nya Bu Yeti. Maksudnya mau diganti dengan Bumia. iya. Ya, gini ya. Udah sudah proporsional kalau yang komunitas ya. Ambil banyak banget nih. Bu Titi. Tadi siapa ya yang dengan Bu Yup, Bu apa? Tarisa ya? Tarisa, halo. Iya, Ibu. Gimana? Tarisa tadinya Bisa kan tadinya PP-nya. iya, Bu Ratna tadinya. Tadinya Bu Ratna Sari, saya hitung dulu ya. Satu, Iya, Bu. Bu Ratna Indonesia. Tapi sekarang jadinya Bu Titi gitu ya. Iya. Ada yang tadinya Bu Titi saya ganti orang lain nggak? Anak. Izin menjawab Ibu Iya, untuk Yumna. Bu PU Bu Titi ya Bu. Bukan. Untuk yang PP-nya Bu Titi, tapi saya ganti dengan orang lain. Misalnya kayak Tarisa kan tadinya Bu Ratna, tapi saya ternyata tulis Bu Titi. Ada nggak yang tadinya misalnya Bu Titi, tapi saya ganti yang lain gitu.
Sepertinya nggak ada deh, Bu. Cuman Tarisa aja yang berubah, Bu. Oh, tunggu sebentar. Kalau misalnya diganti balik ke setelan awal, bisa nggak, Bu, dibalik jadi ke Bu Ratna lagi, Sebentar, Bu? saya hitung dulu. Ya, saya hitung dulu sebentar ya. Stop share dulu ya. Ya. Tarisa, halo? Ya, Bu. Ya. Ya, eh saya hitung proporsinya. Bisa kalau misalnya Tarisa, tapi ini akan berimbas ke temannya yang lain. Nah, Bagaimana, Bu? Maksudnya? eh misalnya, Kalau ya, ya, si pintar, Nak. Nah, misalnya gini ya, jadi teman-teman yang di anak nih, teman-teman yang di anak kan memang tidak ada chance ya, kecuali di PP gitu. Yang chance tadi sepertinya Tarisa ya, Tarisa aja. ya, Kayaknya yang lain ada deh, enggak ya? Izin Bu, saya Safra juga Bu. Anak Siapa? Safra Bu. Dengan siapa, Nak? Safra Eh, dengan Budina. iya, PP-nya tadinya? Ibu Yupi jadi Ibu Evi. Oke, nah itu salah satu ininya apa namanya? Kalaupun misalnya di change akan pengaruh ke temennya yang lain gitu. Misalnya Safra dari Bu Yupi kan tadinya ke Bu Evi ya. Iya. eh Terus Tarisa dari Bu Titi, dari Bu Ratna ke Bu Titi. Misal pun Tarisa pindah dari Bu Evi ke Bu Yupi ya, nanti dari apa dari Bu Evi ini ke Bu Yupi, mungkin yang akan berpindah adalah Bu Titi ini ya PP ke Bu Evi gitu. Paham nggak? kalau kalau yang Jadi pindah Tarisa PP-nya nanti aja, PP-nya Bu Evi, PU-nya Bu Yupi, Safra, PU-nya Bu Dina, PP-nya Bu Titi. Oh lah, jadi kuota per porsi per dosennya udah Ha, ya Bu ya. Ya udah Bu ya nggak yang apa-apa gitu saya sama yang yang kurang itu kan di Bu Yupi, satu orang aslinya ya. Bukan yang kurang sih, yang hitungannya masih ada slot gitu lah istilahnya kuota. itu Bu Yupi itu PP atau PU-nya ya Bu maaf. Tadi dulu. Barangkali di stop recordnya dulu boleh tidak?